Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah. Saya sebagai dosen pada program studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Semester ini saya mengampu mata kuliah teori pembelajaran, di mana mata kuliah ini berisikan tentang landasan dalam merancang kegiatan pembelajaran dan pelatihan. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang landasan filosofis dan psikologis teori belajar dan pembelajaran, serta aplikasi teori belajar dan pembelajaran dalam menyusun kerangka konseptual pembelajaran sebagai pedoman dalam merancang kegiatan pembelajaran. Selain itu, materi-materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini berisikan aliran-aliran teori belajar dan pembelajaran, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun indikator dari mata kuliah ini diantaranya yang pertama adalah mendeskripsikan prinsip-prinsip belajar dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian indikator yang kedua adalah menganalisis penerapan teori-teori belajar dan pembelajaran yang sesuai dengan bidang studinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah teori pembelajaran. Nah, dalam teori pembelajaran ini nanti mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan mata kuliah teori pembelajaran. Jadi dalam mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah mahasiswa nanti bisa mendeskripsikan tentang teori-teori pembelajaran, baik secara teoritis maupun praktis. Nah, dalam hal ini, sebelum kita mulai perkuliahan, langkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mata kuliah ini terlebih dahulu nanti kita akan memaparkan terkait dengan RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Di sini sudah terlihat ya? Ya, Bu. Ya, baik. Nah, ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah teori pembelajaran dalam program studi Pendidikan Agama Islam Magister ya. Jadi, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pascasarjana Universitas Nurul Jadid. SKS-nya adalah 2, kode mata kuliahnya MKK 452505. Adapun capaian pembelajaran lulusan ini terdiri dari 4 tataran. Yang pertama adalah sikap dan tata nilai, kemudian kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, yang selanjutnya adalah wewenang dan tanggung jawab. Nah, untuk tataran sikap dan tata nilai, jadi di sini mahasiswa nanti diharapkan mampu berperilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran. Adapun capaian yang kedua terkait dengan kemampuan kerja, jadi mahasiswa nanti diharapkan mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan ataupun instrumen yang diperoleh melalui mata kuliah teori pembelajaran. Capaian yang ketiga yaitu penguasaan pengetahuan, di mana penguasaan pengetahuan ini adalah mahasiswa nanti diharapkan memiliki pengetahuan dalam penguasaan konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, capaian yang keempat adalah wewenang dan tanggung jawab. Nah, di mana di sini mahasiswa diharapkan mampu memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai konsekuensi seorang mahasiswa yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukung melalui konsep, teori, metode, bidang ilmu tertentu secara sistematis.
yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran untuk berperan aktif dalam masyarakat secara benar dan beretika. Adapun deskripsi mata kuliah ini diantaranya mata kuliah teori pembelajaran merupakan mata kuliah dalam rumpun teknologi pendidikan, di mana mata kuliah ini sebagai landasan dalam merancang kegiatan pembelajaran dan pelatihan. Selain itu, mata kuliah teori pembelajaran juga akan membahas tentang landasan filosofis dan psikologis teori belajar dan pembelajaran. Yang berikutnya adalah pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran. Bentuk pembelajaran ini bersifat kuliah, responsi dan tutorial, seminar, ataupun praktikum. Kegiatan perkuliahannya ini ada diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, kemudian juga ada pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, penelitian, perancangan, dan pengembangan. Itu terkait dengan model pembelajarannya. Nah, selanjutnya, dalam proses perkuliahan, nanti mahasiswa diminta untuk melakukan beberapa cara atau menggunakan beberapa model pembelajaran, diantaranya ada small group discussion, role playing ataupun simulasi, yang ketiga discovery learning, yang keempat self-directed learning, yang terakhir adalah e-learning. Nah, masing-masing model pembelajaran ini nanti akan mengeluarkan atau outputnya adalah soft skill dari mahasiswa itu sendiri. Apa saja soft skill-nya? Tentu yang pertama adalah mahasiswa nanti mampu untuk berpikir kritis, yang kedua mahasiswa mampu berpikir secara kreatif, responsif, bertanggung jawab, berpikir sistematis, dan juga komunikatif. Nanti untuk yang selanjutnya bisa dipelajari sendiri. Pengorganisasian pembelajarannya. Jadi dalam satu semester mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan atau 16 kali tatap muka, di mana pertemuan ke-8 itu adalah UTS, ujian tengah semester, dan pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Nah, selanjutnya ini tagihan tugasnya. Jadi ada tugas yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah tugas rutin, critical book report, ya, yang ketiga critical research review, yang keempat mini research, yang keenam adalah project. Nah, masing-masing tugas ini bentuknya itu bisa nanti berupa makalah, presentasi, nah kemudian juga solusi dari permasalahan yang nanti diberikan pada teman, dan juga presentasi ya, presentasi baik itu berupa penuang ide atau gagasan. Nah, di sini juga sudah ada ketentuan terkait dengan tugas yang diberikan, nanti seperti apa dalam pembelajarannya, lalu penilaiannya ini sudah jelas. Jadi kriteria penilaiannya itu ada 5. Yang pertama edukatif, yang kedua otentik, yang ketiga objektif, yang keempat akuntabel, dan yang kelima adalah transparan. Jadi nanti mahasiswa kalau misalnya mengerjakan tugasnya terlambat dari yang sudah disepakati, nanti kemungkinan akan dilakukan pemanggilan untuk proses perbaikan. Nah, untuk referensinya, di sini ada beberapa referensi. Kalau di sini ada 7, namun tidak menutup kemungkinan nanti referensi-referensi yang ada di sini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya seperti yang tadi mencari jurnal-jurnal bereputasi. Nah, itu kan tentunya juga akan menambah referensi. Baik itu tentang RPS yang akan kita pelajari selama 1 semester.
Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan RPS. Mas Hendrik, barangkali? Iya Bu, sudah jelas Bu. Nanti bisa kami pelajari lagi Bu. Baik. Untuk yang lain, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Jelas. Nah, kalau memang sudah bisa disepakati terkait RPS-nya, jadi kita akan masuki materi pertama, yaitu tentang teori pembelajaran. Apa sih sebenarnya teori pembelajaran itu? Kemudian hakikatnya seperti apa? Bisa dikirim filenya ini, Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Siapa yang baru bergabung? Dina, Pak, Bu. Muhammad, Bu. Iya. Baik, ini adalah materi pertemuan pertama kita, yakni tentang teori pembelajaran. Sebenarnya apa yang akan kita pelajari. Nah, jadi dalam teori pembelajaran, indikator yang pertama adalah nanti mahasiswa mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip belajar dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis penerapan teori-teori belajar dalam pembelajaran yang sesuai dengan bidang studi. Belajar sendiri itu apa? Jadi kalau belajar itu merupakan kegiatan yang menghasilkan perubahan dalam diri si pelajar. Perubahan itu pada pokoknya bisa diperoleh dari pengetahuan ataupun kecakapan baru. Ya, kemudian perubahan itu terjadi karena usaha yang dilakukan oleh si pelajar itu sendiri. Jadi kalau seseorang itu sudah mengalami proses belajar, maka dia akan mengalami perubahan baik itu perilaku, pengetahuan, atau kecakapan baru. Nah, itu yang dialami oleh si pelajar. Nah, proses belajar sendiri diantaranya, belajar itu sebagai proses asosiasi. Yang kedua, belajar itu sebagai proses penguatan. Yang ketiga, sebagai proses persepsi. Yang keempat, sebagai proses pengorganisasian dan pengertian. Yang kelima adalah sebagai proses imitasi. Jadi dari di sini, dari beberapa proses belajar ini sangat kompleks sekali sebenarnya. Jadi yang namanya belajar itu tidak serta-merta harus satu kali langsung bisa misalnya. Jadi di sini ada perlu pengulangan-pengulangan, kemudian juga ada proses pengorganisasian. Mana sih yang harus dipelajari terlebih dahulu, kemudian apa saja, karena setiap orang itu yang mengalami proses belajar sendiri itu tidak langsung satu kali, misalnya ada yang mudah paham, ada juga yang butuh pemahaman yang lebih lama dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bagaimana proses belajar seseorang itu. Nah, pada peserta didik kita juga nanti seperti itu. Kalau peserta didik kita misalnya sudah diberikan materi, tapi dalam satu kali paparan materi itu masih belum paham, maka guru di sini harus mengikuti, harus memahami kemampuan siswanya tadi. Nggak boleh kita menjudge kemudian, oh siswa ini kurang memiliki kemampuan dalam hal pengetahuannya misalnya. Nggak bisa seperti itu, karena masing-masing itu berbeda. Nah, teori belajar di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah behavioristik, yang kedua kognitivistik, humanistik, sibernetik, dan konstruktivistik. Apa saja? Nah, yang pertama di sini, pembelajaran behavioristik atau penganut aliran ini disebut dengan behaviorism. Nah, di mana untuk pembelajaran behavioristik ini yang ditekankan adalah perubahan perilaku atau tingkah laku dari seorang siswa atau peserta didik. Nah, barangkali teman-teman mahasiswa sudah nggak asing sebenarnya dengan teori-teori ini ya. Jadi dalam teori behavioristik itu ada teori stimulus dan respon, di mana seseorang itu baru mengalami perubahan tingkah laku kalau ada
stimulus yang diberikan oleh guru. Bagaimana kemudian respon yang diberikan oleh siswa. Nah, proses dan selanjutnya untuk dievaluasi oleh gurunya itu nanti seperti apa. Nah, ini yang dalam pembelajaran behavioristik. Adapun karakteristiknya diantaranya adalah yang pertama bersifat mekanistis. Yang kedua, menekankan peran lingkungan. Yang ketiga, menekankan pentingnya latihan. Yang keempat, mementingkan mekanisme hasil belajar. Jadi kalau dalam teori behavioristik, itu hasil belajarnya yang dilihat terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya siswa itu prosesnya seperti apa, ini kadang diabaikan. Karena pendidik itu hanya melihat hasil belajar siswanya. Ketika mengikuti proses UAS misalnya ujian, nah bagaimana nilainya, jelek atau bagus misalnya seperti itu. Nah, prosesnya seperti apa ini kadang diabaikan oleh pendidiknya. Jadi di sini lingkungan juga mempunyai peran penting ya dalam teori belajar behavioristik. Nah, beberapa tokoh dari teori behavioristik ini ada yang pertama itu menurut Thorndike. Nah, dalam Thorndike itu ada stimulus dan respon yang terkenal ya. Jadi teori behavior merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Apa sih stimulus itu? Nah, jadi stimulus itu adalah apa saja yang dapat merangsang proses belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal lain yang dapat ditangkap oleh alat indera kita. Jadi itu stimulus. Nah, kemudian responnya adalah reaksi. Reaksi yang dimunculkan oleh peserta didik saat belajar. Nah, reaksi-reaksi ini bisa saja berupa pikiran, perasaan, atau bisa dengan gerakan atau gestur-gestur yang diberikan oleh peserta didik kita. Barangkali di situ siswanya, misalnya ketika guru menjelaskan, siswa kadang boring, ya bosan. Kemudian tapi dia tidak secara eksplisit menyampaikan, Bu, saya bosan mata pelajaran ini, saya nggak paham apa yang Ibu sampaikan. Nah, tapi terkadang mereka menunjukkan dengan gerakan-gerakan yang menunjukkan kebosanan. Nah, itu sering sekali terjadi dan sering kita lihat di dalam kelas seperti itu. Kadang mereka juga asik dengan memainkan alat tulis atau ngobrol dengan teman. Nah, itu salah satu respon yang diberikan oleh siswa. Baik, barangkali sampai di sini ada pertanyaan. Permisi Bu. Ya, silakan Mas Hendrik. Untuk teori behavior ini, apakah masih relevan digunakan pada kurikulum Merdeka ini, Bu? Iya, kalau untuk teori-teori belajar ini masih tetap bisa digunakan sekalipun kita sudah berganti kurikulum ya, karena ini berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran ketika di dalam kelas ataupun nanti berinteraksi dengan siswa itu seperti apa. Jadi tetap relevan meskipun berganti kurikulum seperti itu. Yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan? Mbak Caca? Tidak ada? Ya, Bu. Masih belum ada, Bu. Tidak ada? Nanya, Bu. Iya, silakan. Ini kan teori behaviorisme ini kedengeran, Bu? Ya, kedengaran sekali. Sangat jelas. Iya. Teori behaviorisme ini kan Bu ya. Yang dilihat itu hasilnya, Bu ya, tidak melihat pada proses. Jelas suaranya. Iya. Yang dilihat adalah hasilnya, bukan pada proses.
Terus untuk mengetahui hasilnya itu kan butuh proses, Bu. Bagaimana itu, Bu? Bu. Apakah Misalnya, tidak menyimpang terhadap ini salah satu contohnya misalnya seperti ini ya. Ketika karena penekanan pada teori behavioristik ini adalah perubahan perilaku atau tingkah laku, misalnya seperti ini. Ini cocok untuk mata pelajaran misalnya olahraga, misalnya penjas ya, pendidikan jasmani dan olahraga itu. Nah, ketika siswa diberi materi tentang misalnya lari jarak jauh, nah ini kan nanti yang dilihat adalah hasilnya. Siswa bisa mencapai garis finish nanti berapa lama. Kan seperti itu. Nah, terkadang meskipun dalam prosesnya entah kadang dia ada yang mencurangi atau apa gitu ya. Nah, ini bisa saja yang diukur ada yang penting hasilnya. Kapan siswa itu mencapai garis finishnya seperti itu. gitu, Bu, ya. Ya, usaha yang lain misalnya prosesnya seperti apa, misalnya kan ada usaha apakah dia sebelum ujian lari itu dia berproses terlebih dahulu, ada yang latihan secara rutin sehingga ketika ujian dia mencapai garis finish terlebih dahulu, maka ini kan tidak diukur oleh gurunya. Jadi yang dilihat hanya kecepatan waktu kapan dia mencapai garis finish itu tadi. Oh iya, Bu, ya. Berarti itu guru atau dosen itu tidak melihat proses apa yang dikerjakan oleh siswa dan mahasiswanya berarti, Bu, ya. Berarti melihat hasilnya saja. Melihat hasilnya saja. Ini kalau menurut teori behavioristik ya. Iya, ya, Bu, ya. Iya. Siap. Baik. Sedikit lagi, kalau tadi ada Thorndike, kemudian ini juga ada Watson ya. Nah, Watson ini yang belajar itu sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Di mana dalam stimulus dan respon yang dimaksud ini harus dapat diobservasi ya, diamati dan dapat diukur. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar tidak diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Nah, ini menurut teorinya Watson. Seperti itu. Ya, jadi kalau tadi ada Thorndike, yang kedua Watson. Yang ketiga ini adalah Ivan Pavlov. Ya, Ivan Pavlov ini. Jadi kalau Ivan Pavlov ini uji cobanya itu diberlakukan pada seekor anjing. Nah, ini juga tentang stimulus dan respon. Kalau dalam teori behavioristik, ya aplikasinya atau penerapan dalam pembelajaran itu misalnya seperti ini, guru menyusun pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Materi disampaikan secara utuh oleh guru. Yang kedua, guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh. Kalau misalnya ada kesalahan, itu harus segera diperbaiki. Ya, yang selanjutnya itu ada pengulangan dan latihan. Ini digunakan supaya perilaku yang diinginkan itu menjadi kebiasaan. Jadi yang namanya misalnya penanaman nilai karakter, ya penanaman nilai baik itu kan sebenarnya untuk mengubah perilaku siswa. Nah ini cocok dengan menggunakan teori behavioristik karena yang namanya pembiasaan itu butuh pengulangan dan latihan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga nanti siswa itu punya perilaku yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh gurunya. Nah, evaluasinya seperti apa? Tentu evaluasinya itu berdasarkan perilaku yang tampak. Jadi ketika siswa itu bisa membuang sampah pada tempatnya, kemudian bisa menjaga kebersihan, bisa berkata-kata dengan sopan. Nah, itu adalah contoh perilaku yang bisa dilihat dan bisa dinilai. Seperti itu. Ini aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Gitu ya. Iya, iya.
Baik, kalau memang tidak ada lagi, untuk pertemuan selanjutnya kita jadwalkan tanggal berapa? Ada yang saya mungkin ingat? 7 Juni. Oh, tanggal 7 ya? Ya, baik. Nanti tanggal 7 kita ketemu, mungkin sudah bisa tatap muka ya di kelas. Jadi kita nanti adakan pertemuan kembali di tanggal 7 ya. Ya, Bu. Ya. Bu, halo Bu. Ya. Saya tadi kurang puas Bu atas jawaban dari pertanyaan Saudara Hendrik. Ya. Kan Hendrik? Ya, halo. Halo. Ya, aduh. Kan tadi bertanya tentang apakah teori behaviorisme itu bisa dipergunakan di kurikulum Merdeka. Ya. Tadi kan pertanyaannya gitu Bu ya. Ya. Tadi saya kurang jelas juga dengarnya Ibu. Berarti kan teori dengan kurikulum itu kan berbeda kan ya Bu ya. Soalnya kan kalau menurut pemahaman saya, kalau kurikulum itu kan hanya bagian dari administrasi yang akan disajikan kepada peserta didik kan. Berarti Mas Hendri kan kurang mengerti cara membedakan mana teori dan mana kurikulum. Baik, saya sampaikan dulu. Jadi yang namanya kurikulum, ya, kurikulum itu adalah memang dia dokumen. Tetapi dalam dokumen itu secara lengkap dan secara eksplisit menjelaskan apa saja sih yang harus ada di dalam dokumen itu. Bagaimana proses pembelajarannya, mata pelajarannya itu apa saja, kemudian juga capaian pembelajarannya bagaimana. Nah, dalam capaian pembelajaran itu juga ada dalam ranah-ranah kognitifnya seperti apa, seperti itu. Jadi antara kurikulum, jadi kalau kurikulum itu adalah rumah besarnya, bukan hanya sekedar dokumen yang kemudian nempel terus dibawa kemana